Kita mau lebih lagi buat Tuhan. Hari ini kita mau habis-habisan buat Tuhan. Mari katakan, dalammu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semua dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Hey, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Semua dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Come on. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on, kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Sebab kami di sini menyembah Raja yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau menghiasi setiap hidup kami Tuhan dengan kesempurnaan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Layakan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan dengan segenap hati kami. Ini hidup kami Tuhan. Bagaimana kami untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Alrighty, Eco Generation, apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar teman-teman di balik layar daripada HP atau gadget teman-teman semuanya? I hope teman-teman dalam keadaan yang luar biasa sehat, selalu disertai dengan Tuhan, selalu dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Amin. So hey, hari ini tundukkan kepalamu, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap keluaran Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kami buka hati kami dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara saja kepada kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin, amin, amin. Alright, hey, bulan Oktober teman-teman semuanya, bulan ber nih ya, bulan musim hujan ya kan, bulan ember katanya, kalau ber itu makanya hujan terus ya, waspada banjir, hati-hati. Tapi hey, pastinya pemerintah juga sedang bekerja keras supaya tidak terjadi banjir gitu ya, karena akan menghalangi segala produktivitas dan lainnya gitu ya. Tapi hey, Oktober gitu ya, 3 bulan lagi menuju kepada bulan Desember, bulan Natal. How are you guys? Alright, apakah teman-teman tetap excited? Apakah teman-teman tetap semangat mengikuti ibadah kita? Right, aku nggak henti-henti untuk mengingatkan teman-teman bahwa kita ibadah itu setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruangan Eco Hall. Right, Eco Hall ada di mana? Pokoknya teman-teman datang aja, nanti ikutin teman-teman yang pakai vest orange, vest hijau gitu ya. Nanti teman-teman diantarin ke ruangan ibadah kita. Alright, dan see you there gitu ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan di situ, mendengarkan firman Tuhan di situ setiap hari Minggu jam 10 pagi. Alright, dan hey, teman-teman semuanya, bulan Oktober bulan yang baru bagi setiap kita. Right, bulan Oktober ini gereja kita mengambil tema yaitu adalah healthy church. Ya, gereja yang sehat, healthy church. Right, ini juga akan menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap teman-teman gitu ya. Judulnya adalah What is a Church? Ya, apa itu gereja? Ya, karena kita tidak bisa memiliki gambaran gereja yang sehat itu seperti apa kalau kita tidak tahu gereja itu apa, right? Ya, gereja yang di sini yang saya maksudkan bukan gereja yang secara personal ya. Artinya dalam kitab Korintus kan ditulis bahwa tidak tahukah kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah ya. Artinya tempat Tuhan tinggal, tempat Roh Allah bersemayam, tempat Roh Allah ada di dalam tubuh ini gitu ya. Artinya juga tubuh kita adalah gereja ya. Tapi what is church di sini atau gereja di sini adalah gereja yang secara korporat, gereja yang secara bersama-sama setiap hari Minggu kita lakukan gitu ya. Setiap saya suka istilah gereja-gereja kecil atau pribadi-pribadi kehidupan kecil yang berkumpul bersama-sama di setiap hari Minggu. Ya, makanya gereja ini ya tidak ada gereja besar, tidak ada gereja kecil. Ya, adanya gereja itu adalah kumpulan dari gereja-gereja kecil yang akhirnya menjadi besar. Itulah gereja. Ya, makanya jangan punya salah pemikiran. Oh, kalau gereja yang kecil itu bukan gereja. Oh, kalau gereja yang jemaatnya dikit itu bukan gereja. Bukan. Ya, justru gereja itu adalah gereja-gereja kecil, pribadi-pribadi kecil, kehidupan-kehidupan kecil yang berkumpul bersama-sama di hari Minggu menjadi sebuah gereja yang besar. Ya, oleh karena itu, mari sama-sama kita bahas apa itu gereja. Mari kita sama-sama kita bahas what is church. Gereja yang di hari Minggu kumpulan daripada orang-orang atau pribadi-pribadi yang datang berkumpul bersama-sama. Ya, kita akan sama-sama belajar hari ini. What is church? Ya, teman-teman semuanya, gereja itu yang pertama adalah sama-sama bilang sama saya, tempat persembunyian. Gereja itu adalah tempat persembunyian. Tentunya bukan tempat persembunyian bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang muka dua, orang-orang yang mungkin di luar gereja dia adalah roh halus gitu ya. Lalu berikutnya ketika masuk ke gereja dia menjadi rohani, ya kan?
Orang-orang yang mungkin di luar gereja itu adalah halelupa, lalu masuk ke dalam gereja menjadi haleluya. Iya kan, orang yang di luar gereja adalah puji-puji yang lain, lalu dalam gereja menjadi puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Lalu bukan yang menjadi seperti itu, begitu ya. Lalu gereja itu menjadi tempat persembunyian bagi apa? Sama-sama dengar ini. Menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang yang lelah, bagi orang-orang yang capek, bagi orang-orang yang sedang tawar hati, kecewa, gelisah, bingung, galau, bagi setiap hati-hati yang terluka, setiap hati yang patah, setiap hati yang sedang butuh pertolongan, setiap hati yang sedang bertanya-tanya, sedang bingung dalam kekhawatiran. Itu adalah fungsi gereja menjadi tempat persembunyian bagi mereka. Sama-sama katakan amin. Kenapa? Karena dunia ini semakin jahat. Di luar semakin jahat. Ya, di hari Senin sampai Sabtu itu semakin jahat. Ya, makanya di hari Minggu ketika kita bergereja secara bersama-sama, sing along with friends, worshiping with friends, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, memuji dan menyembah Tuhan di gereja. Gereja itu menjadi tempat persembunyian kita, tempat aman kita, tempat damai sejahtera kita, tempat sukacita kita, tempat kasih Tuhan mengalir di situ, tempat kuasa Roh Kudus mengalir dari sorga di gereja. Mazmur 18 ayat 1-3, Daud bilang begini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2 dia bilang, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Iya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Lihat, ini ayat berbicara begitu bahwa Daud berseru sama Tuhan, ya Tuhan, Engkau itu adalah gunung batuku, my fortress, kota pertahananku, benteng keselamatanku, penyelamat aku, tempat aku berlindung ya Tuhan. Ya, jadinya gereja itu adalah tempat di mana kita berlindung harusnya. Berlindung dari kesusahan-kesusahan dunia ini. Berlindung dari kekecewaan-kekecewaan dunia ini. Berlindung dari segala hal yang membuat kita tidak nyaman. Dari hari Senin sampai kepada Sabtu, itulah kita datang ke gereja, kita cari Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta kasih Tuhan, minta damai sejahtera Tuhan. Karena gereja itu adalah menjadi tempat kita berlindung. Karena di dalam sana ada Tuhan. Ya, di dalam gereja ada Tuhan Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita. Di dalam gereja itu adalah hadirat Tuhan. Ya, di dalam gereja itu adalah kuasa Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi keselamatan kita, yang menjadi gunung batu kita. Katakan amin. So that's a church, menjadi tempat persembunyian. Mazmur 51 ayat 18-19 juga lanjut bilang begini. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Kalau dalam perjanjian lama, dalam zaman bangsa Israel, maka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka datang ke dalam bait Allah, mereka datang ke dalam gereja, itu dengan mempersembahkan korban-korban bakaran mereka sebagai ganti daripada penghapusan dosa mereka. Jadi ketika saat itu kalau mereka sedang berdosa atau mereka sedang buat salah dan lain sebagai macamnya, maka sebagai korban penggantian dosa, mereka harus datang dengan mempersembahkan korban. Ada yang datang dengan membawa sapi, membawa kerbau, membawa burung gagak, membawa burung tekukur dan lain segala macamnya. Itu semua diatur dalam kitab imamat gitu ya, dan teman-teman mungkin bisa baca di situ ya. Tapi perhatikan ini baik, korban sembelihan, korban bakaran, korban semuanya yang harus dilakukan pada zaman bangsa Israel tidak lagi perlu kita lakukan untuk supaya kita bisa datang ke gereja. Kenapa? Karena kita sudah punya Tuhan Yesus yang menjadi korban tebusan, menjadi korban bakaran, korban sembelihan yang luar biasa indahnya untuk setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu, yang menjadi
korban yang baik atau menjadi persembahan yang baik. Dikatakan apa? Hati yang hancur kepada Tuhan, hati yang patah dan remuk kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari, dan perhatikan ini, Tuhan tidak pernah pandang hina hati kamu yang sedang hancur itu. Hati kamu yang sedang kecewa itu sekarang. Hati kamu yang sedang bingung itu sekarang. Hati kamu yang sedang galau, sedang patah, sedang remuk, sedang hancur itu, Tuhan tidak pernah pandang hina. Kenapa? Karena gerejanya adalah tempat persembunyian bagi kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah penyelamat kita, keselamatan kita, penolong dalam kesesakan bagi kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah menjadi fungsi gereja, menjadi tempat persembunyian bagi kita semuanya. Katakan amin. Lalu yang kedua, apa itu gereja? What is a church? Maka gereja yang kedua adalah menjadi tempat pembelajaran. Sama-sama bilang menjadi tempat pembelajaran. Atau dalam istilahnya saya suka menjadi training ground. Ya, menjadi tempat pelatihan, menjadi tempat training, menjadi tempat pembelajaran bagi orang-orang percaya pastinya. 2 Timotius 3:16 kan bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan artinya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ini baik, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, behavior, karakter, sifat yang salah, diperbaiki di sini, di gereja, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kenapa gereja itu harus menjadi tempat pembelajaran? Karena di situ ada firman Tuhan yang disampaikan. Di situ ada pesan Tuhan, ada isi hati Tuhan yang disampaikan. Dan dikatakan segala tulisan, segala firman yang disampaikan, yang diilhamkan oleh Allah, maka itu harus mengajar. Ya, itu harus memperbaiki orang, itu harus mendidik orang, itu harus menyatakan kesalahan orang. Ya, maka dari itu saya setuju sekali gereja itu menjadi tempat di mana training ground bagi orang-orang percaya. Ya, gereja itu menjadi tempat belajar bagi orang-orang percaya. Ya, teman-teman Eco-Venue dengar ini. Ya, kalau mungkin teman-teman belum tahu Eco-Venue itu apa. Eco-Venue itu adalah teman-teman yang mempersiapkan ruangan ibadah. Ya, teman-teman yang mempersiapkan, yang mengatur setiap kursi satu demi satu gitu ya. Setiap minggu 200 kursi dipersiapkan sama teman-teman Eco-Venue gitu ya. Sebelum teman-teman jemaat datang, udah ada teman-teman Eco-Venue yang datang duluan untuk mempersiapkan kursi buat teman-teman duduk. Ya, lalu kita sanitize every seats ya, supaya itu menjadi steril dan menjadi sehat, supaya teman-teman bisa beribadah dengan nyaman dan tanpa ada tertular virus dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah teman-teman Eco-Venue yang bekerja melayani teman-teman semuanya. Dengar ini teman-teman Eco-Venue, hey, itu adalah training ground bagi kamu. Kamu kalau hanya melakukan itu sebagai formalitas, maka kamu kehilangan kesempatan untuk bisa itu menjadi training ground bagi kamu. Eco-Venue, dengar ini baik. Ketika kamu mempersiapkan kursi one by one, satu demi satu, kamu sanitize satu demi satu. Itu bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar A, B, C, kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, lalu seterusnya. Tapi perhatikan ini baik, itu harusnya menjadi training ground. Training ground kamu, bagaimana kamu belajar untuk merendahkan hati kamu. Ya, karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu bukan pekerjaan yang, semua orang mau. Untuk rela datang lebih pagi daripada teman-teman semuanya. Rela lebih, berkorban daripada teman-teman yang selainnya. Ya, rela untuk apalagi meluangkan tenaga, meluangkan waktu lebih daripada teman-teman yang lainnya. Aku percaya, itu adalah sebuah tempat pelajaran bagi kamu. Dan perhatikan ini baik, nanti di CV kamu tulis, I am a part of Eco-Venue, healthy Eco-Venue, safety atau apa lain sebagainya, kamu tulis di situ. Jadi sehingga nanti kalau teman-teman HRD tanya ini apa Eco-Venue, kamu jelaskan kepada mereka, aku mempersiapkan ruangan ibadah, aku mempersiapkan teman-temanku untuk bisa mereka beribadah kepada Tuhan, supaya mereka bisa nyaman dan enak dan sehat beribadah kepada Tuhan. Hey, saya kira itu adalah poin yang luar biasa di mana kamu mau belajar berkorban. Eco Production juga dengar ini, bagaimana kamu memproduksi satu ibadah. Ya, ada timer, ada runner, ada LED operator, ada kameraman, fotografer, dan lain sebagainya macamnya. Bagaimana kita memproduksi suatu ibadah ini juga adalah menjadi training ground for you.
ini juga menjadi tempat belajar bagi kamu. Apa untungnya? Yaitu bagaimana kamu belajar bahwa segala sesuatu itu harus benar-benar diproduksi dengan baik, diproduksi dengan excellent. Segala detail, segala hal-hal yang miss, segala hal-hal yang kecil yang tidak diperhatikan orang banyak, itu kamu perhatikan. Itu adalah bagian daripada sebuah produksi. Itu adalah bagian daripada kamu melangsungkan ibadah. Perhatikan ini baik. Kamu juga nanti tulis di dalam CV kamu ketika kamu ngelamar kerja. Aku part daripada Eco Production. Aku part daripada Eco LED Operator dan lain sebagainya macamnya. Kenapa nanti ketika ditanya, kamu bisa menjelaskan bahwa aku membantu gereja Tuhan memproduksi kelangsungan ibadah. Saya yakin itu juga menjadi sebuah training ground for you. Menjadi sebuah tempat pembelajaran bagi kamu. Katakan amin. Ya, lalu yang ketiga, gereja fungsinya apa? What is a church? Adalah tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pastinya bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Saya nggak tahu, I don't know about you, tapi hey, every Sunday, setiap minggu jam 10 pagi, kumpul bersama dengan teman-teman yang lainnya, memuji dan menyembah Tuhan bersama. There is nothing like that. Tidak ada yang seperti itu. I don't know about you. Tapi hey, kalau mungkin teman-teman belum pernah ibadah onsite bersama-sama dengan kami, join us. Datang kepada ibadah onsite. Dan sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan di situ. Ya, kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan tercurah di situ. Ya, karena memang gereja adalah tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 150 ayat 1-6, ini ayatnya agak sedikit banyak, tapi saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, hey, Eco Worship. Teman-teman yang melayani di Eco Worship, setiap hari Minggu kita melayani, beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan musik-musik yang indah, gitu ya, dengan musik-musik yang luar biasa dari Eco Worship, gitu ya. Dan hey, teman-teman, sama-sama kita datang ke gereja itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, gitu ya. Dan I don't know about you, sekali lagi teman-teman, there's nothing like in the room than worshiping with friends and with Jesus pastinya. Amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam sebuah gereja. Itulah gereja harus menjadi tempat di mana ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ya, gereja harus menjadi tempat di mana adanya persembahan ucapan syukur yang menjadi harum di mata Tuhan. Harus menjadi gereja itu menjadi tempat di mana ada pujian dan penyembahan yang mengalir luar biasa. Dan hey, teman-teman semuanya adalah bagian daripada gereja supaya kita bisa sama-sama mempersembahkan segala ucapan syukur kita, mempersembahkan pujian, persembahan kita untuk Tuhan Yesus saja. Amin. So hey, come to the church setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mazmur 26 ayat 8. Daud juga bilang begini, luar biasa sekali. Tuhan, aku cinta pada kediaman, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Wow, dia suka sama rumah Tuhan. Dia suka sama gereja. Dia suka di mana tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Dia suka menjadi bagian daripada gereja. Dia suka menjadi tempat, menjadi bagian daripada tempat kediamannya Tuhan. Dia suka menjadi bagian daripada kemuliaan Tuhan bersemayam. So hey, that's a church. Itulah gereja. Ayo cinta sama gereja. Ayo menjadi bagian daripada sebuah gereja. Ayo menjadi bagian daripada tempat kemuliaan disemayamkan. Ayo menjadi sebuah rasa bangga untuk kita bisa sama-sama pergi ke gereja memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mazmur 23 ayat 6 juga luar biasa bilang, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup aku, dan
Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan, kasih setia sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Maka perhatikan ini baik. Aku, kata Daud, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari Senin sampai Sabtu, kasih karunia Tuhan udah dilimpahkan sama kita. Penyertaan Tuhan udah dilimpahkan sama kita. Pertolongan Tuhan udah dilimpahkan sama kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu kita datang bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Aku akan ke gereja. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan berbakti kepada Tuhan. Aku akan beribadah kepada Tuhan sepanjang masa. Oke, nomor 4 yang terakhir teman-teman semuanya. What is a church? Apa itu gereja? Gereja itu adalah tempat perubahan. Ya, tempat transformasi. Bukan hanya informasi, tapi transformasi. Filipi 3 ayat 20 bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, luar biasa. Teman-teman semuanya, di dalam gereja adalah pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau berita tentang Tuhan Yesus ini hanya menjadi sebuah informasi bagi teman-teman, maka itu bukan adalah gereja. Maka itu bukan adalah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Pemberitaan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus Kristus harus menjadi transformasi bagi kehidupanmu. Harus menjadi sebuah perubahan bagi kehidupan kamu. Ya, bukan hanya sekedar informasi, tapi transformasi. Bukan hanya tahu, tapi menjadi mengenal. Bukan hanya ngerti, tapi menjadi sebuah relasi. Bukan hanya sebuah religi semata, agamawi semata, tapi menjadi sebuah relasi, sebuah hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Perhatikan ini baik, tadi ayatnya bilang kita kewargaan kerajaan sorga. Warga negara kita adalah kerajaan sorga. Iya, tadinya mungkin warga dunia, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang hidup di luar daripada kasih karunia Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di dalam gereja harus menjadi tempat perubahan bagi kita. Kita bisa mengenal Tuhan di sana, bisa belajar Tuhan di sana, bisa mengerti tentang Tuhan di sana. Dan bukan hanya itu, kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan di situ. Sama-sama katakan amin. Dan itulah kenapa gereja harus menjadi tempat perubahan. Gereja ada anugerah Tuhan di situ, ada kasih karunia Tuhan di situ yang dilimpahkan dari sorga ke dunia ini melalui gerejanya. Ya, oleh karena itu kasih karunia Tuhan itu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita yang tadinya mungkin rusak menjadi utuh dan asli kembali. Yang tadinya mungkin patah, hancur, remuk menjadi kehidupan yang sehat, menjadi kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik, dan diubahkan hanya melalui kasih karunia Tuhan. Iya, Kenneth Hagaiso, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, perhatikan ini baik, I am never being a pastor. Never. Itu bukan cita-cita saya dari kecil. Itu bukan mimpi saya dari zaman saya sekolah. Ya, seorang Kenneth Hagaiso, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, maka mimpi saya, cita-cita saya, tujuan hidup saya tidak akan diubahkan, tidak akan berubah kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau Kenneth Hagaiso hari ini ada sebagaimana Kenneth ada, itu hanya sebuah anugerah kasih karunia Tuhan. Iya, jelas. Menjadi seorang pendeta, menurut saya itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Hari ini teman-teman semuanya, you guys harus bisa juga berani bilang bahwa kamu sebagaimana kamu ada hari ini, who you are hari ini, itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Iya, lihat balik, kilas balik kehidupanmu 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan karena coronavirus, pandemi yang kemarin berlangsung, kamu ada hidup sampai sekarang ini. It's all just because kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Itulah fungsi gereja is a church, menjadi tempat perubahan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih
buat pesan firman Tuhan hari ini. Kami belajar Tuhan tentang gereja, what is the church. Terima kasih Tuhan buat firman, buat rema yang telah disampaikan kami. Terus Tuhan akan belajar dan belajar tentang firman-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, berjalan bersama-sama dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you.